Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Aldo Fernando Supriyadi. Eh, saya peserta Jarvis Camp List 7 Network Engineer dan saya dari Universitas Pilihan Nusantara. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi dan dynamic routing OSPF menggunakan Cisco Packet Tracker. Topologi yang saya gunakan nanti terdiri dari 4 router ya, yaitu router 1, router 2, router 3, router 4 dengan topologi linear. Lalu semua router saya akan eh, menggunakan OSPF dengan proses ID 200 dan berada pada area 0. Untuk koneksi point to point antar router, saya itu menggunakan blok IP 172.168.0.0 prefix 24 yang akan disubnet menjadi prefix 30, sedangkan di network LAN atau endpoint menggunakan blok 192.168.0.0 prefix 16 yang disubnet menjadi prefix 24. Nah, kita lanjut masuk ke Cisco Packet Tracker-nya. Nah, di sini ada terdiri dari 4 router dan 4 PC. Nah, untuk selanjutnya saya akan menentukan subnet untuk link point to point. Di setiap link itu hanya membutuhkan 2 IP host. Prefix yang digunakan itu di prefix 30 dengan atau subnet mask 255.255.255.252. Lalu di link di router 1 ini ke router 2 itu menggunakan network 172.168.0.0 prefix 30. Di router ke dua ketiga itu menggunakan network 172.168.0.4 di prefix 30. Di router 3 ke router 4 itu menggunakan 172.168 prefix 30. Lalu untuk endpoint saya akan menggunakan 4 network di prefix 24. Jadi di LAN R1 atau router satunya ini, router 1 itu di 192.168.1.0 di prefix 24. Lalu LAN di router 2 itu 192.168.2.0 prefix 24. Di LAN router 3 itu menggunakan 192.168.3.0 di prefix 24. Di LAN R4 juga menggunakan 192.168.4.0 prefix 24. Interface router yang mempengaruhi PC nantinya akan dibuat passive interface sehingga OSPF tidak mengirimkan hello package ke jaringan endpoint. Oke, di sini juga saya sudah membuat IP address ya. Nah, di sini untuk PC 1 itu 192.168.1.0. Lalu nanti akan di generate subnet mask seperti ini 255.255.255.255. Terus ini terus default gateway-nya itu 192.168.1.1. Terus juga PC 2 juga sama. Ini 192.168.2.10. Nanti akan ke generate subnet mask-nya. Nanti setelah itu kita bikin default gateway-nya 192.168.2.1. Oke, begitupun PC 3 juga sama ya kayak tadi ya. Kayak tadi juga sama 192.168.3.10. Ini langsung ke generate nanti default gateway juga nanti kita ketikkan ini 192.168.3.1. Sama juga di subnet
di PC 4, maaf, di PC 4 itu juga sama seperti ini hasilnya kurang lebih. Oke, selanjutnya eh, saya akan mulai konfigurasi di router 1 ya, di router R1. Nah, seperti biasa kita masuk ke enable, terus kita config atau masuk ke konfigurasi global. Nah, terus kita masuk ke interface G, terus row. Nah, kita masuk description aja, description lah. Nah, terus ini nanti kita masuk IP, masukin IP address 192.168.1.1 255, ya dua benar, ya benar 255 nah, oke. Oke, ada di post story ini ada yang IP address. Nah, habis kita no shutdown aja, shutdown. Nah, terus exit. Nah, terus kita selanjutnya kita masuk ke interface Gigabyte Nostalgia 1. Terus kita masukin description, tapi beda ya. Descriptionnya itu P2P to R2. Enter. Terus IP address-nya akan berbeda ya dengan yang tadi ya. Kode juga 0, sorry, 16.172. Dan sama sampai atasnya udah pasti beda. Ini harusnya jadi 252. 252. Oke, no shutdown. Itu biasa. No shutdown. Oke, text it. Setelah IP interface selesai, saya nanti aktifkan OSPF menggunakan proses ID 200. Untuk router ID R1-nya itu ditentukan secara manual ya. Itu menjadi 1.1.1.1. Jadi satunya 4 kali. Kemudian saya advertise network LAN dan network point to point karya 0, interface LAN yang gigabyte 0 itu dibuat pasif ya. Nah, kita coba bikin aja router router OSPF 200. Nah, router ID, sorry, router ID 1111. Terus network 172.168.1.0.0.0.0.0.
tiga ya benar versi tiga. Terus area oh, ini juga sama kita buat yang 162-nya ya. 192 sorry 192 268 delapan dijadiin satu. Terus dia belakangnya jadi 255. 255. Oke, kita end aja. Set. Terus kita simpan. Write memory. Oke. Nah, selanjutnya saya melanjutkan eh, di router 2 ya. Konfigurasi di router 2. Nah, di router 2 ini bertindak sebagai transit router karena mempunyai koneksi menuju di router satu ke router 3 dan router 3. Oke, sorry. In- interface dari gigabyte satu pada router 2 itu menuju R1 itu menggunakan 172.1.6 titik 0 titik 2 IPv 30, sedangkan yang port gigabyte 2 itu menuju R3 itu menggunakan 172 titik 16 titik 0 titik 5 dari IPv 30. Oke, kita coba kita ini keluarin aja terus kita masuk ke sini. Nah, oh bentar. Ya udah. Nah, kita masuk ke CLI-nya Nino. Ini kita masuk ke label, kita masuk ke konfigurasi global, terus kita ubah namanya dulu jadi R2. Terus, nah, kita masuk ke interface port dari gigabyte 0, 1, 0 ya. Nah, di sini kita masukin description LAN PC 2. Ah, sorry, sorry. Sorry. Nah, terus IP address-nya, IP address itu 192.168.1. Untuk subnet masa itu 255, 255, 200. Enter, terus no shutdown. Oke, exit, exit, exit. Selanjutnya kita akan setting di interface satunya ini mana tuh buat nyambung ke di router satunya ya. Itu coba kita masuk ke interface G atau gigabyte ya ini G-nya. Nah, terus kita masuk ke deskripsi. Nah, ada aja pakai yang tadi aja. Kita hapus P2P to sorry, to R1. Nah, kita masukin IP address-nya jadi karena di P2P
ke dari router satu. Jadi ya kita pakai 172 ya. 172, 172, 16, kosong, jadi 25 karena ini jadi ini belakang 252, 252. Oke, enter. Terus ini juga, oh enggak, oke. Kita no shutdown aja. No shutdown. No shutdown. Nah, exit. Nah, terus kita masuk ke interface dari dua ya, di mana dua ini nanti P2P ke router tiga, dua sorry. Nah, itu masuk ke deskripsi aja. Ya, sama seperti tadi ya, cara konfigurasinya. Ini 5 ya. Ini 5 tetap 255 ya. 252 sorry. Satu satu tujuh satu enam nol, enter, masukkan, exit. Nah, eh, pada proses OSPF di router 2 ini, yang saya gunakan itu proses ID 200 dengan router ID-nya itu 2.2.2.2. Tiga network yang akan dimasukkan di LAN router 2. LAN router 2, link router satu ke router 2, dan link dari router 2 ke router 3. Oke, kita lanjut aja. Masuk ke router OSPF-nya. Router OSPF. OSPF 200. Nah, terus kita masukin router ID-nya. Router ID itu 2.2.2.2. Oke, nanti kita masukin network 172.168.1.0.0, sorry, 0.0.0.3 area 0. Ini kita ganti jadi 4. Nah, ini kita ganti jadi 100. Guys, berapa? 192, 168, 2 ya dia. Teknon 255. 255. Terus kita masukin passive interface ya. Passive interface.
Oke, langsung kita end. Kita langsung write untuk menyimpan ya, out memory. Oh, salah, ada typo sticky tadi. Nah, ini udah nyambung ya. Oke deh. Dari router 1 ke router 2 udah nyambung. Nah, router 3 kan ada konfigurasi jadi belum bisa nyambung. Bentar, kita lanjut ke konfigurasi di router 3 pada router 3. Oke. CLI. Oh, oke, lanjut langsung ke konfigurasi global. Of D, sorry, hostname, hostname R3. Karena biasa kita masuk ke mode interface dulu. Mode interface jadi masuk ke interface saat RT G no slash no. Description, description lan isi 3. Terus IP address 192.168.3.1.255 255 255 0. Oke, masuk dan exit. Masuk interface di gigabyte Ethernet 1 atau gigabyte 1 0/1. Terus description-nya itu P2P to R2 atau router 2 ya. Terus IP address-nya itu 172, bentar, oke, 172.168.0 subnet masknya itu 252 ya, 252. Oke, mau shutdown, exit, terus masuk ke router 4. eh ya benar. Nah, ini jadi R4. Terus IP address-nya itu dia berarti di 9. So, there's no shutdown, exit. Nah, untuk di OSPF di router 3, saya menggunakan proses ID 200 ya, dengan router ID-nya itu 3.3.3.3. Oke.
dan seluruh networknya dimasukkan ke area nol. Kita langsung aja ya ke konfigurasi OSPF ya. Router, router OSPF 200. Terus router ID-nya, router ID tuh 3.3.3. Oke, networknya itu 172.168.0.0.0.3 area 0. Jadi juga ganti jadi 8. Sorry, jadi set. Nah, ya sekarang ini mungkin ke posisi 192 terlapar 3.3 ini di 0. Ini belakangnya jadi 255. 255. Terus pasif interface Ethernet N. Oke, selanjutnya kita masuk di R4 ya atau router 4. Nah, di router 4 ini terhubung ke router 3 melalui network 172.168.0.8 30 dengan alamat 172.168.0.10. Sedangkan di router 4 itu menggunakan network 192.168.4.0.24. Oke, kita coba langsung aja di sini masuk ke router 4. Nah, yang tadi kita setting write memory. Nah, oke, dan enable. Terus masuk ke konfigurasi global. Oke. Nah, terus kita ubah nama hostname ya, seperti biasa. Hostname R4. Selanjutnya kita masuk ke interface. Interface port 1, port 0. Nah, di sini terus kita masukin description, sorry, plan, sorry, description, plan, isi 4. Terus masukin IP address 192.168.4.1. Ini 255, 255.
250. Shutdown, exit. Masuk ke interface. Kita masuk ke interface dari gigabyte satu ya. Nah, ini buat P2P ke router 3. Nah, P2P R3. Sorry. Tuh, sorry. Tuh, R3. Terus masukin IP address. Nah, ini 172.168.0.10.255. Kalau 55. Ini no shutdown. Nah, exit. Nah, setelah itu eh, saya akan konfigurasi OSPF-nya. Jadi di OSPF di router 4 ini menggunakan proses ID sama kayak tadi 200, dan untuk router ID-nya itu secara manual juga ya. Jadi dia router ID-nya 4.4.4.4. Oke, kita masuk konfigurasi OSPF-nya. Router OSPF 200. Terus router ID 4.4.4.4. Nah, terus network 172.168. Terus biasa 0, 0, 0, ya. Terus areanya itu 0, 192. Aduh, 192, 168, 4, 0. Ini lebih biasa. Aduh, sorry, buka IP address. Ketik mana aja. Network 92, 168, 4, 0, 0 titik, 0 titik, 0 titik, 255. Area 0. Terus passive interface, biasa passive interface. Interface Ethernet. Terus and right memory. Oke, setelah saya em, melakukan konfigurasi router secara keseluruhan, berikutnya saya melakukan verifikasi dan menghubungkan Neighbor OSPF.
Network yang sudah berhasil terbentuk seharusnya mencapai stateful. Oke, kita coba ya di sini. Di router satu itu kita coba ketikannya aja. Show IP OS PF Nick Bor. Nah, ini dapat terlihat ya. Ini eh, nyambung dengan router 2 ya di sini. Oke, kita coba verifikasi di router 2. Show IP OSPF Nick Bor. Nah, ini juga sama. Ini tetangganya itu di router satu dan router 3 state full juga nih. State full. IP address-nya juga sama, terlihat di sini. Kalau kita verifikasi di router 3, kita show IP OSPF Nick Bor. Nah, sama juga. Ini tetangganya itu dari router 3 itu adalah router 2 dan router 4. Nah, kita verifikasi di router 4-nya. Terus, show IP OSPF PF Nick Bor. Nah, dia kalau yang router 4 itu tetangganya itu di router 3. Oke, dan selanjutnya saya akan periksa dari routing table-nya. Jadi, route yang dipelajari melalui SPF ditandai dengan huruf 0 ya. Sebagai contoh, misal dari R1 itu seharusnya dapat terlihat network dari 192.168.2.0, lalu 192.168.0 dan 192.168.4.0 sebagai network yang dipelajari melalui SPF. Oke, kita coba aja ya di sini. Kita mulai dari router satunya. Kita coba show IP sorry, OSPF. Nah, di sini dapat terlihat ya nih sudah tersambung semua ya di sini. Nih, 192.6.2 ini udah sambung semua. Oke, kita coba kita coba ini IP protokol, show IP protokol, show IP protocols. Nah, pada output show ID protokol ini kita dapat memastikan bahwa proses routing itu menggunakan SPF proses ID 200 dan interface LAN itu dikonfigurasi sebagai passive flash. Nah, nih.
Di sini dapat lihat ya, untuk protokol OSPF 200 dan untuk di bagian ini ya dapat lihat ya kalau eh, di sini kita sudah menggunakan OSPF 200. Oke, tentu kita coba ping ya di sini. Ping 192 168 4. Tadi cari MAC dulu, MAC address ya. Nah, sekarang udah bisa ya, ini tandanya udah bisa. Kita tes lagi ya. Nah, ini udah bisa. Kalau kita coba di tes di PC 4, ping 92 168 1 udah bisa semua ya. Dari hasil pengujian tadi itu dapat disimpulkan bahwa konfigurasi OSPF itu berhasil ya. Faktor telah berada di area 0 dan dengan proses ID 200. Lalu router ID-nya itu dikonfigurasi secara manual ya tadi ya. Dan tadi kayak di 1.1.1 itu di router satu, begitu seterusnya. Nah, untuk di link point to point itu menggunakan subnet prefix 30 dengan box 172.1.6 titik nol di size 24. Sedangkan jaringan endpoint menggunakan subnet prefix 24 dan interface yang mengarah ke endpoint telah dikonfigurasi sebagai passive interface. Dari hasil show USPF Backbone ini, adjustment-nya itu sudah mencapai stateful ya. Dan pengujian ping antar PC-nya juga berhasil tadi. Mungkin sekian dari saya mengenai konfigurasi OSPF ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat pagi.